Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, Inner Girl and Minimalis. Ya, di channel ini aku suka sekali membahas mengenai minimalis, of course, frugal living, simple living, budgeting, self-developing, decluttering, and also books. Setelah udah kepala 3, aku terus bertanya ya sama diriku sendiri, apakah keuangan aku itu sekarang itu udah lebih baik nggak dari sebelumnya? Dan jawabanku ya, sebagai seorang yang udah mulai memperbaiki keuangan ya, aku itu ngerasa kalau aku kayaknya agak sedikit telat untuk bisa mengelola keuangan aku. Dan satu hal yang pasti yang aku pelajarin ya, semuanya itu butuh proses. And the biggest lesson yang aku dapat setelah udah menjadi seorang minimalis selama 5 tahun dan menjadi seorang yang mulai belajar lah ya financial independence selama 4 tahun terakhir ini adalah mindset. Bagaimana pola pikir kita itu sangat mempengaruhi action kita dan juga akan berdampak dengan realitas kehidupan kita. Di video kali ini aku akan membagikan kepada kalian 7 pelajaran yang bisa aku dapat selama 5 tahun menjadi seorang minimalis dan 4 tahun terakhir mulai belajar mengenai financial independent. Dan disclaimer di awal nih, aku bukan seorang financial planner, jadi semua yang aku utarakan ini basically itu berdasarkan my experience. Yang pertama, mengelola keuangan itu bukan lari jarak pendek atau sprint, melainkan maraton. Maksudnya, butuh waktu yang lama untuk kita bisa menabung, butuh waktu yang lama buat kita untuk melihat return dari investasi kita. Sama halnya dengan mengelola keuangan. Ini bukan lari jarak pendek atau sprint, melainkan maraton. That's why butuh jangka waktu yang lama. Ya, kita harus akui ya, zaman sekarang itu zaman yang serba instan. Kalau kita mau memanasi sesuatu atau memanasi makanan, itu tinggal masukin ke microwave. Kalau kita pengen belanja ya, besok udah sampai di depan pintu. So, untuk memiliki keuangan yang sehat itu takes times. That's why butuh konsistensi di sana. Yang kedua, psikologis dan emosional. Mungkin the biggest things I've learned about how to manage my financial is how to manage my emotion. Nah, sekarang aku tuh menyadari bahwa how to maintain your mental health, how to deal your emotional, and how to keep not just your body, juga secara psikologis itu sehat, itu ternyata sangat membantu aku dalam mengatur keuangan aku. Namanya juga hidup ya, pasti ada beberapa rangkaian fase dalam hidup kita. Ada kalanya mungkin kita ngerasa senang, ada mungkin kalanya kita ngerasa sedih, atau kecewa, atau merasa nggak dicintai, atau mungkin saat kita memang ngerasakan hidup itu low banget. Tapi yang satu hal yang pasti, jangan sampai putus asa. Namun, jangan sampai perasaan itu mengambil alih keputusan keuangan kamu. Paham ya maksud aku? Jadi, contoh cerita seperti ini. Kita udah nabung nih untuk planning keuangan kita 5 tahun mendatang, 10 tahun ke depan. Tapi tiba-tiba ada saudara kita yang minta tolong, mungkin dalam kesusahan ya. Terus kita karena ngerasa iba, kita langsung menolong. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya kita mau nih komitmen kita pengen stick pada planning keuangan kita. Aku bukannya ngelarang untuk menolong saudara kita yang lagi kesusahan. Toh juga kita mencari uang ya, punya uang itu juga ujung-ujungnya pasti buat keluarga ya. But my point is, kalau kamu ingin mengubah keuangan kamu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sehat, kamu harus antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang mengakibatkan kamu mengambil keputusan yang salah dalam keuangan kamu. Dan ini bukan hal yang salah ya untuk menolong saudara kita atau membantu keluarga kita. Namun, bantulah sesuai kemampuan kamu tanpa mengesampingkan kebahagiaan kamu. Nah, satu hal lagi nih dalam hal psikologis dan emosional kita. Kalau kamu punya waktu, prioritaskan juga untuk ibadah menurut agama dan kepercayaan kamu. Karena kalau menurut aku, faith itu sangat mempengaruhi dalam hal memanifestasi mindset kita dan pola pikir kita
agar kita nanti mengambil keputusan dalam keuangan kita itu di track yang benar, di track yang sehat. Yang ketiga, kita nggak pernah diajarkan tentang keuangan. Sama halnya dengan seks. Kenapa di keluarga kita tidak pernah mengajarkan mengenai keuangan? Karena hal itu masih dianggap hal yang tabu dalam keluarga, apalagi di keluarga timur ya, di Indonesia. Aku masih ingat waktu kecil aku pernah bertanya sama mamaku ketika itu waktu berkunjung ke rumah keluarga ya, salah satu keluarga om waktu itu. Dan waktu berkunjung ke rumahnya itu kita ngeliat tuh rumahnya besar banget, gede banget. Terus mobil-mobil yang dia punya itu mobil-mobil mewah semua. Sampai begitu pulang ke rumah, aku bertanya sama mamaku, "Mah, rumah om itu besar banget ya? Om itu kerja apa sih sampai punya rumah segede itu?" Dijawab sama mamaku, "Kamu gak usah nanya om itu kerjaan apa sampai punya rumah segede itu mah bukan urusan kita." Maksud aku, secara kenapa kita dalam keluarga nggak pernah membicarakan keuangan secara technically ya, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita, menghasilkan keuangan yang baik, bagaimana cara kita juga menghabiskan uang itu dengan cara yang sehat. Hal itu nggak pernah diajarkan di keluarga kita, bahkan di sekolah. Ya, kita pernah dengar lah ya hal-hal seperti jangan boros, hemat pangkal kaya, dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah diajarin prakteknya. Bahkan keluarga orang tua kita tuh nggak bakalan pernah mau sharing tuh tentang problem keuangan dalam keluarga. Ya, aku tahu mungkin orang tua ngerasa ya ini kan mah tanggung jawab orang tua ya, namanya masalah keuangan dalam keluarga. Tapi aku sih merasa ketika seorang anak udah cukup dewasa ya, nggak ada masalah untuk membicarakan keuangan keluarga. Namun memang di dalamnya butuh komunikasi terbuka, dan juga aku percaya ketika setiap orang tua mau mengajak anaknya untuk ikut andil bagaimana merancang keseimbangan keuangan dalam keluarga, hal itu akan memberikan pelajaran untuk sang anak ketika dia sudah dewasa kelak. Yang keempat, nggak ada satu formula keuangan yang sama untuk semua orang, karena planning keuangan seorang itu pasti berbeda-beda ya. Struggle keuangan aku dengan struggle keuangan kalian pasti berbeda. Tapi ada hal-hal yang mendasar lah ya, kayak seperti jangan lebih besar daripada tiang, terus jangan lupa buat dana darurat, menabung untuk masa tua, itu hal-hal yang basic lah ya. Kebutuhan keuangan aku itu pasti berbeda dengan kalian. That's why lah kita juga harus mencari tahu apa yang menjadi financial goals kita masing-masing. Dan jangan sampai kita ngebandingin financial goals kita dengan orang lain. Kalau misalnya nih, teman kita yang udah umur 30 itu udah sukses ya. Terus kita umur 30-an kok baru mulai. Mungkin ada beberapa isu ya di dalamnya, kayak kamu beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung keluarga, harus bantu adik sekolah. Terus juga mungkin orang tua kamu lagi sakit kronis. Mungkin kita punya usaha ngalami kebangkrutan. Jadi ya beda-beda ya. Yang namanya struggle keuangan itu pasti kita berbeda-beda. Namun satu hal yang harus kamu ingat, kamu itu nggak gagal ketika mulai sesuatu itu ya sedikit terlambat. Walaupun di kehidupan society kita itu kita sering dibanding-bandingin ya dengan orang lain, kayak ya si Anu itu udah punya keluarga, udah punya rumah, udah punya mobil. Si Anu itu udah jadi pengusaha yang sukses, dia nggak kerja sama orang lain lagi. Ya namanya hidup juga ya ada pasang surut. Jadi ketika kamu ada financial goals tapi kamu gagal, ayo coba bangkit lagi dan sadari bahwa terkadang kita nggak bisa mengontrol semuanya ya dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol dalam hidup kita. Mungkin dalam beberapa fase hidup kita, ya kita juga harus belajar untuk melepas dan let go ya, but that's okay. Kita mungkin udah melakukan yang terbaik ya, tapi mungkin ada fase dalam kehidupan kita harus belajar melepas, kita harus belajar menyerahkan kepada sang pemegang kendali sama yang di atas ya. Bukan berarti kita berserah itu menyerah, but just do your best and let God do the rest. Yang kelima, perencanaan keuangan. Kalau kamu punya prinsip YOLO, you only live once, kamu hidup hanya untuk hari ini, kamu bisa skip bagian video ini ya. Karena memang realitanya hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan.
Dan demi masa depan yang lebih baik, kamu harus rencanakan mulai dari sekarang. Keputusan keuangan apa yang kamu ambil saat ini itu sangat menentukan bagaimana kesejahteraan hidup kamu di masa depan. Perencanaan keuangan itu nggak perlu yang rumit-rumit lah ya. Kayak cukup satu, budgeting supaya pengeluaran kamu itu nggak lebih besar dari pemasukan kamu. Yang kedua itu menabung, yang ketiga itu ya udah investasi. That's it. Kuncinya cuma satu, mulai dari sekarang. Jangan nunggu sampai bulan depan, nunggu sampai tahun depan. Karena semakin cepat kamu punya rencana keuangan kamu sekarang, itu akan memproyeksikan bagaimana, seperti yang aku bilang tadi, bagaimana kesejahteraan kehidupan kamu kelak. Yang keenam, konsisten. Coba kamu tanyakan sama anak yang lagi belajar bola basket, lagi belajar balet, atau lagi belajar piano. Pernah nggak mereka ngerasa kayaknya capek, kayaknya lelah untuk mempelajari keterampilan yang ujung-ujungnya tuh mereka nggak bisa menguasai? Sama halnya dengan kita yang lagi belajar mengelola keuangan. Capek nggak sih, lelah nggak sih ketika kita udah belajar, berlatih untuk komitmen, untuk mengelola keuangan kita tiap bulan, tapi rencana keuangan yang kita udah buat, planningkan itu tetap ujung-ujungnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya mungkin di tengah-tengah perjalanan mengelola keuangan kita bisa kehilangan pekerjaan, salah kalkulasi, atau kita punya usaha gagal jadi bangkrut. Terus kita mungkin punya rencana keuangan tapi meleset dan akhirnya kita terlilit utang. Ya setiap orang pasti pernah lah ya buat kesalahan, but please belajar dari kesalahan itu. Nah aku percaya kalau kita udah sering berlatih, kita pasti akan menguasainya. Makanya di dalam melatih keuangan kita harus belajar konsisten. Dibutuhkan konsistensi di sana bagaimanapun keadaan kamu. Kalau pepatah bilang bangkit setelah ada badai, terus selalu ada pelangi sehabis hujan ya, kayak judul lagu. Dan yang paling penting adalah sedia payung sebelum hujan. Yang ketujuh, yang terakhir, kaya atau tidak kaya, jangan gengsi. Memiliki uang yang banyak, menurut aku itu bukanlah tujuan utama ya dalam hidup. Ya memang betul uang bukan segalanya, terus uang nggak bisa beli kebahagiaan. Namun nggak bisa dipungkiri juga kalau uang itu bisa membuat kita merasa lebih aman. Dan yang paling penting adalah memiliki banyak pilihan dalam hidup kita. Namun bukan tentang banyak uangnya, tapi bagaimana kita mengelola keuangan kita. Contoh nih, kalau misalnya kalian pernah dengar lah ya Mike Tyson. Mike Tyson itu adalah seorang petinju profesional yang kaya raya. Ya sekali bertanding jutaan dolar dia raup. Muda, terkenal, kaya raya, dikelilingi banyak wanita pada saat itu. Tapi secara mental dia belum siap. Mulailah hidupnya foya-foya, beli rumah mewah, mobil sport mewah, dan hidup glamor. Dan kalau kalian tahu sekarang dia jadi jatuh miskin lagi. So, mengelola keuangan dengan baik itu akan lebih mendekatkan kita kepada kebahagiaan daripada menghambur-hamburkan uang. Contoh yang kedua, cerita Inul Daratista. Udah pada tahu lah ya Inul Daratista, ceritanya bagaimana. Seorang penyanyi dangdut keliling pada waktu itu, tiba-tiba popularitasnya itu melejit, sampai diundang ke ibu kota, ke TV-TV, hingga popularitasnya itu membuat dia memiliki banyak uang. Uangnya itu pastinya akan habis kalau digunakan untuk foya-foya. Sementara kalau seorang penyanyi juga ya pasti ada batasnya lah, ada masanya lah. Lalu dia menginvestasikan uangnya untuk usaha hiburan karaoke keluarga. Dan sekarang kalau kita lihat udah banyak ya ditiru-tiru artis yang lain. Dan dengan usaha investasinya itu, sekarang hidupnya lebih mapan dengan keluarganya. Apa yang kita dapat dari dua cerita tadi, bahwa pemasukan sebanyak apapun kalau nggak dikelola dengan baik ya pada akhirnya juga habis juga gitu. That's why dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, bukan soal banyak atau tidaknya uang yang kita miliki. That's it, sharing dari aku. Mudah-mudahan ketujuh hal tadi boleh menginspirasi kalian dan membantu kalian dalam mengambil keputusan keuangan yang benar. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe. And share juga kepada teman-teman kalian yang mungkin sekarang lagi punya struggle keuangan. Mudah-mudahan bisa membantu mereka. And I'll see you in the next video. Bye-bye.